Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua berkumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan belajar thalabul ilmi sampai syuruk nanti. Ini merupakan amal soleh Bapak Ibu, karena thalabul ilmi, dan Nabi SAW mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kita bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh ini. Bapak Ibu, mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu, matur nuwun Pak Parto, nggih, jazakallah khairan. Kita masuk bab 2, yaitu pentingnya pernikahan dan memilih istri solihah dalam mendidik anak. Jadi sudah kita ketahui bersama, ada beberapa ayat Bapak Ibu yang di sana Allah Ta'ala membimbing kita untuk masuk surga, ya kan? Di antaranya adalah surat At-Tahrim ayat berapa? Ayat 6. Ya Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, hindarkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, maknanya kalau keluarga itu pingin masuk surga Bapak Ibu, maka suami istri ini harus seirama, harus sejalan, harus sekata dalam melakukan qu anfusakum wa ahlikum nar. Karena kalau suami dan istri beda visi misi, ya nanti kesudahannya seperti siapa? Seperti Nabi Nuh dengan istrinya, atau Nabi Lut dengan istrinya. Jadi yang baik laki-lakinya, perempuannya tidak. Atau seperti Fir'aun dengan istrinya, yang baik istrinya, suaminya tidak, sehingga tidak bisa kumpul bersama di dalam surga. Dan ini dalam masyarakat kita bisa kita ketahui bersama.
Ada kadang-kadang suami istri itu suaminya rajin ke masjid, rajin ikut kajian, tapi istrinya tidak. Dan sebaliknya, ada yang semangat itu istrinya belajar, ngundang pengajian di rumahnya, tapi suami sama sekali tidak ada semangat untuk ke sana, Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang namanya korban itu ada pada anak-anak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk suami istri yang seia sekata dalam untuk berkumpul bersama di surga, sehingga anak-anak juga ikut ke sana. Karena kalau tidak seirama, kalau tidak seirama, nanti imbasnya seperti Nabi siapa? Seperti Nabi Nuh, yang putranya itu Bapak Ibu ketika diajak kemana? Diajak ke Makkah atau ke Jepang. Ketika diajak naik kapal, dipanggil, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, ayo kita naik kapal bersama kita. Dia mengatakan, tidak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan berlindung ke gunung yang menjauhkanku dari api. Dari api nggih? Air nopo? Air laut, air banjir ya. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Nah, belum selesai Nabi Nuh berbicara ya. Kemudian wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Kemudian datang ombak besar menghalangi mereka berdua. Kemudian anaknya itu termasuk orang-orang yang tenggelam, yang ditenggelamkan, Bapak Ibu. Makanya di sini ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita sering-sering berdoa nggih, agar menjadikan kita semua, suami istri dan anak-anak semuanya qurratu a'yun. Qurratu a'yun itu yang kita melihat mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim itu dikatakan muslim ketika dia tunduk patuh, pasrah kepada yang namanya qala Allah, qala Rasul. Makanya sangat beruntung bapak dan ibu yang bisa mendidik anak-anaknya senantiasa qurratu a'yun, senantiasa pasrah, senantiasa tunduk kepada qala Allah, qala Rasul. Nggih. Ini saya bacakan, Allah Ta'ala mensyariatkan hambanya untuk menikah. Tujuannya untuk menjaga akhlak dan keturunan, di samping agar nasab tidak bercampur dan agar kehormatan wanita tidak diinjak-injak. Maka menikah adalah solusi terbaik untuk melampiaskan hasrat seksual yang senantiasa datang, juga sebaik-baik sarana untuk mengatur fitrah dan syahwat manusia. Karena pentingnya pernikahan ini Bapak Ibu, Nabi SAW itu memerintahkan kita ketika sudah tua atau masih muda Bapak Ibu? Dalam setengah tua. Jadi sebetulnya dalam Islam itu anak, apalagi zaman sekarang, mohon maaf nggih, kalau sudah balik itu sebetulnya sudah siap nikah. Jadi kita sebagai orang tua itu Bapak Ibu kalau sudah melihat anak kita pengen nikah, nang nikahkan Pak. Ya, khawatirnya karena zamannya beda dengan zaman panjenengan dulu. Zaman panjenengan dulu mengurung diri di kamar, ya aman-aman aja kan. Tapi kalau sekarang mengurung di kamar dengan fasilitas wifi, ada HP, nah ini kita nggak bisa mengatakan baik-baik saja begitu. Justru sekarang itu yang baik-baik itu ketika main keluar kan. Ya, main keluar, bukan di dalam kamar. Jadi Islam itu memerintahkan kita Bapak Ibu, kalau memang pemuda, dan pemuda dalam Islam itu dikatakan pemuda ketika sudah balik, dan baliknya laki-laki itu umur 15 tahun. Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Jadi yang dipanggil Nabi ini para pemuda Pak, bukan orang-orang tua. Ya mohon maaf, karena yang masih punya kekuatan, masih punya hasrat kuat itu para pemuda. Kalau misalkan ini nggak difasilitasi dengan yang halal, pasti lari kepada yang haram.
Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Man istata'a, barang siapa yang mampu, minkum dari kalian, al-ba'ah. Al-ba'ah itu berhubungan suami istri, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang kita sebagai orang tua kadang-kadang mikir, nah kalau menikah nanti dikasih makan apa, ya kan? Nanti dikasih makan apa anaknya orang, ini juga sekolah belum selesai, masih kuliah dan lain sebagainya. Nah itu pikiran kita sebagai manusia. Tapi andaikan kita mengatakan demikian, terus anaknya ini imannya kuat sih, tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Khawatirnya kalau tidak dikasih fasilitas yang halal, ya namanya juga anak, kadang pergi ke sana, jadi jauh dari orang tua, akhirnya nanti malah terjadi LKMD. Napa LKMD? Nggih, lamar kari bendol duluan. Nah, ini kita melihat zaman sekarang ada mboten Bapak Ibu? Halo, ada ndak seperti ini sekarang? Ndak ada nggih? Ndak ada. Oh, nggak ada di sini, tapi ada ndak? Banyak atau sedikit? Banyak. Nah, itu terus ketika sudah ketahuan hamil duluan di luar nikah Bapak Ibu, itu sama orang tuanya diapakan? Dinikahkan ya. Padahal dalam surat At-Thalaq ayat 4 itu kan Allah mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun, wanita-wanita yang hamil masa idahnya sampai melahirkan anak. Jadi wanita hamil itu Bapak Ibu itu masa idah. Nah, orang dalam masa idah boleh menikah mboten? Ndak boleh, ndak sah. Loh, tapi sampun dapat surat nikah Ustaz. Nah, itu kan pada karo sampean itu belum bisa naik motor, belum bisa naik mobil, dapat SIM, ya apa enggak? Saya dulu begitu Pak, belum bisa naik motor, belum bisa naik mobil, nggih, cuma kan ada yang nawar, mumpung murah, langsung jadi itu SIM A sama SIM C, padahal ya motor belum punya waktu itu, apalagi mobil, nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang harus kita jaga, nggih. Ini yang harus kita jaga. Dan bagi yang sudah terlanjur dinikahkan pada saat hamil, mohon maaf, sesuai ayat tadi, kalau tidak dinikahkan lagi Bapak Ibu, itu nanti seterusnya hubungan mereka adalah berzina. Nah, ini yang banyak orang tidak ngerti. Loh Ustadz, kan ada pendapat yang mengatakan boleh selama menikahnya itu dengan yang menghamili. Itulah pendapat manusia sih Pak, ini loh Qur'annya jelas. Nah, setelah ada Quran yang mengatakan seperti itu, masa kita pilih pendapat yang lain? Kan tidak pantas kan? Sudah jelas ada firman Allah Ta'ala, terus kita memilih pendapat ini, pendapat itu memang Allah Ta'ala tak? Karena ayatnya jelas, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun, wanita-wanita yang hamil masa idahnya itu sampai melahirkan anak. Misalkan tadi malam ya itu anaknya lahir, pagi ini menikah, sudah halal, tidak apa-apa, tidak masalah karena anaknya sudah lahir itu. Jadi masa idah itu macam-macam Pak. Oke, ada masa idah wanita yang diceraikan, ada masa idah wanita yang ditinggal mati suami. Wanita yang ditinggal mati suami itu masa idahnya berapa tahun? Dalam 4 tahun 10 bulan. Dalam 40 bulan 10 minggu. Dalam 40 hari. 40 hari itulah masa nifas. 3 kali suci. 3 kali suci itu kalau wanita diceraikan, wanita haid. Ini benar gak ada yang tahu tak? 4 bulan 10 hari itu masa iddah wanita yang ditinggal mati suami. Nah, dalam masa iddah ini mestinya kalau misalkan dia seorang guru atau dia seorang ya pegawai di pemerintahan, mestinya
pimpinannya itu selama dia masa iddah itu tidak boleh kerja Pak, nunggu di rumah sampai selesai masa iddahnya dan digaji full, itu mestinya begitu ya. Insya Allah begitu ya di masyarakat kita ya. Enggak, saya enggak tahu masalahnya. Nggih, jadi itu masa iddah. Jadi ada masa iddah wanita yang ditinggal mati suami itu 4 bulan 10 hari. Ada masa iddah wanita yang diceraikan atau wanita haid itu 3 kali suci. Ada wanita itu yang masa iddahnya dia ini sudah tidak haid. Tidak haid ini bisa yang menopause ya, atau yang atau wanita yang memang belum balik. Jadi menikah belum balik ya, mungkin dinikahkan umur 7 tahun 8 tahun gitu kan, suaminya mati dia belum haid, itu sama dengan wanita yang menopause tadi. Itu berapa masa iddahnya? Halo, itu jenengan baca surat At-Tolak ayat 1 sampai terakhir lah ketemu nanti nggih. Berapa ada yang tahu? 40 minggu ke 40 hari. Itu namanya Fathul Jari. Jari ini. Oke, jadi Nabi SAW Bapak Ibu memerintahkan kita untuk menikah para pemuda ini. Kenapa menikah Bapak Ibu? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena menikah itu sangat menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan mensucikan kemaluan, ya kan? Zaman sekarang ini mohon maaf nggih, yang namanya lewat medsos Bapak Ibu, HP itu kan macam-macam banyak sekali ini. Makanya lebih susah untuk menjaga pandangan. Nah, makanya bukan salah satu solusi terbaik adalah segera menikah. Wa malam yastati, barang siapa yang tidak mampu menikah, mungkin tidak mampu mahar dan lain sebagainya, fa alaihi bisawmi, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa baginya adalah perisai. Ya, ini solusi nabawi bagi yang ingin menikah tapi belum bisa menikah. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu, dalam surat apa? Al-Qur'an nih. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalikhina min ibadikum wa imaikum. Surat apa kira-kira? Halo, surat An-Nur. Wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkan yang tidak punya pasangan, al-ayama ini tidak punya pasangan, jamak kata ayyim, minkum dari kalian, wassalihin min ibadikum wa imaikum, dan yang soleh dari hamba perempuan dan laki-laki. Iyakunu fuqara, jika mereka itu miskin, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah menjadikannya kaya karena keutamaannya. Makanya kalau panjenengan membaca tafsir Ibnu Katsir Bapak Ibu pada tafsiran ayat ini surat An-Nur ya, saya lupa ayatnya, pada tafsir Ibnu Katsir itu beliau mendatangkan perkataan Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar itu mengatakan begini, iltamisul ghina bin nikah, carilah kekayaan dengan menikah. Ini sebetulnya kalau kita lihat pada masing-masing kita, dulu panjenengan ketika menikah tidak punya apa-apa sih ya, ya Pak enggak? Nah, tidak punya apa-apa, justru setelah menikah itu Allah memberikan banyak keberkahan, ya apa tidak? Nah, ini jalankan juga pada anak panjenengan. Kalau memang ada sinyal-sinyal dia ingin menikah, Pak Nang segera nikahkan. Kita tidak tahu daripada nanti mereka terjerumus dalam perkara yang haram, gitu loh, dalam perkara yang haram. Dan insya Allah benar sesuai dengan ayat ini, justru dengan menikah itu salah satu terbukanya pintu rizki. Allah mengatakan iyakunu fuqara,
jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah menjadikan mereka kaya dari keutamaan Allah. Kemudian Islam memerintahkan setiap laki-laki muslim untuk mencari istri yang solihah, karena istri adalah pasangan hidup yang bakal mendidik anak-anaknya. Ya, pada halaman 78 itu Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena berapa perkara Bapak Ibu? 4 perkara. 5 liha, pertama karena hartanya. Jadi banyak laki-laki menikahi wanita itu karena mencari harta. Yang kedua, wali hasabiha, karena mencari keturunan mulia. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikannya. Justru kecantikan itu nomor 3 Bapak Ibu. Dan yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Nah, Nabi SAW menjelaskan menikahi wanita itu pertama karena harta, kemudian keturunan, kemudian kecantikan. Ini karena beliau melihat kondisi masyarakat. Rata-rata orang ketika menikah tujuannya itu. Makanya beliau menomor-empatkan agama. Bukan karena agama tidak penting, tidak, tetapi jarang sekali orang yang menikah itu niatnya untuk memperbagus agama. Makanya beliau memberikan garis bawah di sini, fadfar bidzatiddin, ya. Menangkan wanita yang agamanya baik, taribat yadak, niscaya kedua tanganmu selamat. Maka sepatutnya bagi lelaki untuk memilih wanita yang solihah, yaitu wanita yang memiliki akhlak mulia dan agama yang lurus. Nah, ini wanita yang solihah Bapak Ibu. Jangan sampai cita-cita lelaki hanya mencari wanita yang cantik saja, karena karena terkadang wanita yang cantik malah menjadi sebab datangnya kesengsaraan atas dirinya. Jadi ada dalam hadis itu Nabi itu berpesan begini, ittaqul khadra ad-diman, ya. Jadi hindarilah wanita yang al-khadra ad-diman. Al-khadra itu tanaman yang khadra kan hijau, subur, ya, hijau, ad-diman tapi buruk. Maksudnya mohon maaf, ya, kadang-kadang ada tumbuhan itu subur banget tapi dia tumbuh mohon maaf di atas kotoran manusia. Pernah melihat panjenengan nggih? Jadi ada intinya wanita ini cantik tapi terlahir dari lingkungan yang tidak baik. Keluarganya tidak baik, lingkungannya tidak baik. Nah, Nabi SAW melarang kita menikahi wanita seperti itu. Itu al-khadra ad-diman. Al-khadra ad-diman ibaratnya itu ada tanaman tomat subur Bapak Ibu, tapi dia tumbuh mohon maaf di atas tinja. Jadi di atas tinja. Gitu. Adapun wanita solihah, dia sangat mampu mendidik generasi untuk menjadi orang-orang yang soleh. Kemudian, ya, kenapa Nabi SAW Bapak Ibu memerintahkan laki-laki menikahi wanita yang solihah? Karena wanita solihah ini Bapak Ibu merupakan kebahagiaan seorang suami begitu. Kadang-kadang suami itu kalau istrinya tidak solihah itu sama seperti masih hidup tapi sudah masuk neraka, Pak. Oke? Masih hidup tapi sudah masuk neraka. Jadi nggak ada kebahagiaan sama sekali. Makanya Nabi SAW menjelaskan tentang kebahagiaan ini, halaman 81 ya. Halaman 81. Hadis yang pertama di halaman itu Nabi SAW bersabda, arba'un minas sa'adah, ya, 4 perkara yang membahagiakan.
Maksudnya siapapun dari muslimin Bapak Ibu yang dia itu memiliki 4 perkara ini pasti bahagia. Pertama apa? Al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Wal maskanul wasi', rumah yang luas, ya, rumah yang luas. Jadi rumah yang luas itu ndak 4L, ya. Tahu 4L? Ya, ini juga istilah jamaah lu lagi saking sempitnya gitu. Nggih. Jadi termasuk di sini harus pinter-pinter menata rumah biar rumah kita kelihatan luas gitu, Pak. Kemudian wal jarus salih, tetangga yang soleh, Masya Allah. Kemudian wal markabul hani, ya, apa wal markabul hani, kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik itu diajak pengajian bisa, diajak silaturahim bisa, bukan mogok ai mau ke pengajian mogok nang tol, waduh, itu bukan al-markabul hani. Jadi ini termasuk 4 perkara yang membahagiakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Istri yang salihah. Yang kedua apa? Rumah yang luas. Yang ketiga apa? Tetangga yang soleh. Dan yang keempat kendaraan yang baik. Sementara wa arba'un minasyaqawah, 4 perkara yang mendatangkan kesengsaraan. Jadi nggak bahagia belas. Orang kalau mendapatkan 1 dari 4 perkara ini sengsara Pak hidupnya, Pak. Pertama al-jarusu, tetangga yang buruk, ya, tetangga yang buruk. Ada Pak tetangga itu tukang ngintip tetangganya, tukang cerita kemana-mana, tonggoku begini, anaknya begini. Ya, jadi kalau yang tetanggaan dengan dia yang nggak bisa hidup nyaman. Wal mar'atusu, apa wal mar'atusu, istri yang buruk, disuruh suami begini nggak taat kepada suami, berani suami dikeplaki, nggih. Anaknya juga seperti itu, diajari miso, ya Allah. Wal maskanud dayyiq, ya, rumah yang sempit, ya, rumah yang sempit itu kadang tempat tidur pun jadi gudang gitu kan. Kemudian wal markabusu, dan kendaraan yang tidak baik. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang lebih detail lagi Bapak Ibu dalam riwayat Hakim. Begini bunyinya, thalathun minas sa'adah. Kalau tadi kan 4, ini 3. Thalathun minas sa'adah, 3 perkara yang membahagiakan. Wa thalathun minas syaqawah, dan 3 perkara yang menyengsarakan. Faminas sa'adah, ya, termasuk yang membahagiakan itu al-mar'atu taroha tu'jibuka. Nah, wanita ketika kamu melihatnya itu kamu kagum, ya. Jadi wanita yang solihah itu Bapak Ibu dipandang suaminya itu langsung berhasrat, ya. Jenengan percaya ndak ucapan saya? Coba kalau pas panjenengan atine sumpek berhasrat ndak belas. Makanya saya dulu sudah pernah berkisah kalau nggak salah nggih. Kisahnya Ummu Sulaim Bapak Ibu tentang wanita yang solihah, Masya Allah. Jadi wanita yang solihah itu pinter masak, pinter maca, kemudian sabar. Nah ceritanya begini, Abu Tolha setelah menikah dengan Ummu Sulaim ini pertama kali wanita yang mahar dia adalah masuk Islamnya suami. Jadi ketika dilamar sama Abu Tolha itu tidak mau karena masih kafir. Dia mau itu, saya mau menerima lamaran sampean dan siap sebagai mahar kalau sampean masuk Islam. Akhirnya suaminya masuk Islam, Pak. Nah setelah masuk Islam itu punya anak. Nah Abu Tolha ini sangat cinta kepada anaknya gitu, sangat cinta kepada anaknya. Terus suatu ketika anaknya sakit keras, kebetulan Abu Tolha keluar ya karena mencari nafkah lah.
terus anaknya meninggal dunia. Saya sudah pernah cerita kan? Dereng ta. Tapi lah jenengan sudah tahu saya ceritanya. Ini sudah mau habis ini. Ya, akhirnya anaknya meninggal dunia, Pak, ketika Abu Thalha tidak ada. Ini bayangkan, istri yang salihah itu bukan yang malang gopoi. Tahu gopoi nggih? Pas ono masalah di rumah, suaminya sibuk rapat apa ditelepon itu namul yang ngene gitu. Akhirnya jadi gopoh semua. Ya, suaminya malu-malu gopoh pisan. Dan kadang-kadang ada wanita itu yang berlebihan, cuma begitu tok tiba-tiba dibuat besar seakan-akan ada bom dari Zionis Yahudi gitu kan. Nah, ini Ummu Sulaim tidak. Dia berpesan kepada keluarganya, jangan ada seorang pun yang memberitahu Abu Thalha tentang kematian anaknya kecuali saya. Karena dia tahu suaminya ini kayaknya tidak terima kalau mendapat berita bahwa anaknya meninggal dunia. Jadi nggak ada yang memberitahu, Pak. Setelah itu suaminya datang. Datang itu kebiasaannya dia itu membawa teman, diajak makan. Abu Thalha itu ya mengajak teman-teman, para tamunya diajak makan, makanya dimasakkan seenak mungkin. Setelah Abu Thalha datang dengan teman-temannya, semuanya makan ya, semuanya makan dengan puas, akhirnya pulang. Setelah itu dia mempercantik diri dengan berhias secantik-cantiknya gitu. Nah, setelah Abu Thalha masuk dan sedikit saja melihat wanginya istri, langsung berhasrat, Pak. Langsung terjadi hubungan suami istri. Enggak apa-apa, wong suami istri kan halal gitu. Nah, baru sudah selesai, enak baru ngomong. Dan ngomongnya itu enggak langsung, Pak. Bertanya dulu begini, Mas, bagaimana menurut Pean gitu, itu bahasa kita. Kalau misalnya kita itu pinjam barang kepada tetangga, kepada seseorang, terus orang yang pemilik barang itu ingin mengambil barangnya dari kita, kita yang minjem boleh menolak enggak? Kata Abu Thalha, ya enggak boleh, wong bukan hak kita. Nah, kalau begitu Mas, ikhlaskan bahwa anak kita ini sudah dipanggil oleh pemiliknya. Dan tadi mohon maaf ketika datang saya lupa menyampaikan, pertama kali yang ditanyakan itu gimana kabar anak kita yang sakit. Dia menjawab, oh anak sampean ini sekarang dalam kondisi yang paling nyaman. Ya wis nggak sakit lagi, meninggal dunia ya kan, gitu. Cuma nggak paham itu ya maksudnya seperti itu. Nah, setelah dia omongi begini Bapak Ibu ya, karena Abu Thalha mengatakan bahwa orang yang pinjam ini tidak berhak tidak mengembalikan barang kepada orang yang meminjami. Akhirnya Abu Thalha bilang, kami ini kok gak ngomong dari tadi gitu. Akhirnya dia terima, Pak. Jadi intinya ini wanita ini Bapak Ibu dalam kondisi apa? Dalam kondisi kepaten kan? Dalam kondisi kepaten. Malah yang ini ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ada wanita kepaten ibunya, kepaten suaminya, ya suami bukan bapaknya, saudaranya, pamannya, terus suaminya minta, itu justru yang paling bagus itu melayani suami. Jangan kemudian sampai ini ndak punya peri kemanusiaan, ndak delok-delok kondisi wong kesusahan kok njalak-njaluk ae, ndak. Justru wanita salihah itu ketika suaminya minta kapanpun dia melayani, Pak. Ini buktinya Ummu Sulaim ini. Padahal itu yang mati siapa? Anaknya kan. Malah dia melayani suaminya dengan sedemikian rupa. Inilah yang saya katakan pinter masak, pinter macak, kemudian sabar. Ndak ngopoi gitu. Ndak ngopoi karena kadang-kadang ada masalah sedikit di rumah. Gas LPG mati ngonek nelpon bojone ya gitu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini ciri wanita yang
solihah. Makanya sangat tidak patut bagi istri itu ketika dia dalam masa ini, masa kepaten itu namanya apa? Duka nggih, dalam berkabung, kesusahan ya. Itu makanya dalam Islam itu niki napa niki? Jam makan pagi. Dilanjutkan apa diteruskan? Nggih, nanti ono kegiatan meneh senam nggak jadi. Ya, jadi akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Ummu Sulaim ini adalah wanita yang Masya Allah gitu. Dia ibunya Anas bin Malik. Dialah wanita yang Nabi SAW itu sering mampir ke rumahnya karena masih ada hubungan kerabat. Pernah Nabi pas panas-panas itu tidur di rumah Ummu Sulaim ini, terus ditisu, ambil enggak tisu lah, semacam kain, kemudian apa, keringat Nabi itu dilap, terus diperas, disimpan jadi minyak wangi ya. Itu Ummu Sulaim ini, Masya Allah okay. Nah kalau seperti itu ya khusus bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi intinya tadi saya katakan dia itu pinter apa? Pinter masak, pinter maca, sabar dan tidak gopoi, malah dalam kondisi berduka dia tetap melayani suami. Sehingga pelajarannya sangat tidak patuh kalau misalkan wanita ini mungkin bapaknya meninggal, ibunya meninggal, terus pas suami minta itu dilayani saja, itu jauh lebih baik daripada tidak melayani. Begitu Pak. Nggih. Ini jadi almar'atu taraha tu'jibuka. Wanita kalau kamu melihatnya kamu langsung seneng. Ya. Maka jadilah ibu-ibu itu ketika dilihat suami itu langsung minta, Masya Allah ya. Kemudian wataghibu, ini definisi wanita solihah. Wataghibu, ketika kamu nggak di rumah suami, fata'manuha ala nafsiha wa malika, kamu aman, merasa aman, dia tidak akan macam-macam menjaga dirinya, wa malika, dia juga menjaga hartamu. Karena ada wanita Pak, ketika suami tidak ada langsung pelesiran ya kan, keluar ke sana keluar ke sini, tidak tahu, menghabiskan harta suami ya, kemudian main dengan laki-laki lain, naudzubillah ya kan. Itu kemudian wadabatu takunu watiyatan. Nah ini yang kedua yang apa menjadi perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua adalah wadabatu takunu watiyatan, kendaraan yang nyaman gitu. Watiyah itu nyaman, fatulhiquka bi ashabika ya, menjadikanmu berjalan bersama sahabat-sahabatmu. Jadi kita punya teman-teman yang baik, ngajak pengajian, atau mungkin kita ngajak ayo pengajian, naik kendaraanku, itu aman-aman aja gitu Pak. Oke. Kemudian wadaru takunu wasi'atan, rumah yang luas, katsiratal marafiq ya. Katsiratal marafiq itu artinya apa di sini? Banyak perlengkapannya. Kulkas ono, dispenser ono, apalagi blender ono, AC ono, kipas angin ono ya. Itu subhanallah, katsiratul marafiq. Kemudian wa minasyaqawa, termasuk kesengsaraan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari kesengsaraan ini. Almar'atu taraha fatasuuka, wanita ketika kamu melihatnya, apa arti fatasuuka itu? Membuatmu tidak nyaman. Asalnya berhasrat pengen pulang melampiaskan nafsu yang halal, barang mulai ketok bojone ngomel-ngomel langsung hilang Pak. Ini fatasuuka gitu. Makanya ini wanita yang tidak baik. Wa tahmilu lisanaha alaika, artinya apa? Wa tahmilu lisanuha alaika, lisannya selalu membantahmu, nggak pernah nurut. Diomongi ngene nggak diturut, diomongi gini nggak diturut, dan berani bantah Pak ya.
suami dipisoi, suami dilok-lokno gitu. Kemudian wa in ghibta anha, kalau kamu ghaib darinya, kita nggak di rumah pas keluar kerja misalnya atau safar, lam ta'manha ala nafsiha, kamu nggak merasa aman atas dirinya. Jadi dia tuh nanti wes nakal lah pergi kemana begitu, wa malika, dan nggak merasa aman atas hartamu gitu. Harta suami dihabiskan, kendaraan suami dipakai kemana gitu kan. Kemudian wadabatu takunu qatufan, ini juga penyebab apa Bapak Ibu, kesengsaraan, kendaraan yang tidak nyaman. Nah, tidak nyaman itu fa in dzarabtaha abatka, kalau kamu pukul, ya biasanya kan kalau kita naik kuda kan diceblek begini itu langsung banter kan. Ini dipukul malah mati. Ya, dipukul maksudnya bukan mukul yang menyiksa, disuruh cepat malah tidak bisa jalan gitu loh. Wa in dzarabtaha abatka, berarti kalau panjenengan Pak punya mobil servis dolen ae buaan ae. Nggih. Wa in tarkabha, jadi kendaraan ini kalau dipukul malah nggak berjalan, bikin kamu capek. Wa in tarkabha, dan jika kamu naiki, lam tulhiqqa bi ashabik, tidak bisa menyampaikanmu kepada teman-temanmu. Ya karena ya tadi itu mogok aja ketinggalan terus, nggak bisa ikut kajian bareng, nggak bisa silaturahim bareng, nggak bisa apa. Nggih. Karena diantara kebahagiaan kan teman-teman yang baik, tetangga-tetangga yang baik. Kadang kita itu punya tetangga-tetangga baik, ngajak ayo kita ke sini tadabbur alam sambil apa gitu kan. Nanti kan alhamdulillah sekarang kan ada bikers muslim atau apa kan ada kajiannya Pak itu Pak. Ada kajiannya sehingga orang-orang yang asalnya cuma seneng naik motor, seneng naik sepeda, seneng gowes kan akhirnya ada kajian jadi baik ya, ngerti ini halal, ini haram. Nah ini karena kendaraannya tidak baik, tidak bisa ikut akhirnya gitu. Kemudian wadaru takunu dayyiqatan, ini juga sebab kesengsaraan, rumah yang sempit, qalilatal marafiq, sedikit perlengkapan. Sedikit perlengkapan. Jadi ini sedikit Bapak Ibu tentang wanita yang solihah. Nah, definisi wanita solihah yang lainnya itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada halaman 83. Jadi wanita yang solihah itu, wanita yang paling baik itu bukan yang sholat 5 waktu Pak, boten sholat 5 waktu, mohon maaf, bukan yang sholat terus, bukan yang puasa terus, enggak. Ya nanti saya ceritain. Ini khairun nisa'i, sebaik-baik wanita, man idza nadarta ilaiha sarratka, wanita yang jika engkau melihatnya dia membuatmu bahagia. Nggih, membuatmu bahagia. Panjenengan lak ngerti makna bahagia sih? Nek disawang nyenengno, ambune wangi, macak buat suami ya. Kalau keluar ndak macak, masya Allah gitu. Wa idza amartaha ata'atka, jika engkau memerintahnya dia mentaatimu. Jadi nggak pernah dia tuh ngeyel, nggak pernah ngomel ya, pasti nuruti selama perintahnya tidak untuk maksiat. Wa idza aqsamta 'alaiha abarratka, jika engkau bersumpah atasnya dia membenarkan sumpahmu. Ya biasanya kebiasaan orang Arab itu begini Pak, bersumpah demi Allah nanti insya Allah saya bisa bikin musola atau bikin masjid. Nah terus supaya dia meninggal gitu loh. Nah ketika meninggal, istri yang solihah itu ketika ada rezeki, oh dulu suamiku begini, tak bangun masjid untuk dia. Jadi membenarkan sumpahnya. Wa idza ghibta anha, dan jika engkau tidak ada, baik meninggal dunia atau baik lagi kerja, lagi safar, hafidhatka, ya dia menjaga dirinya, ya menjaga kamu, fi nafsiha pada dirinya, wa malika dan hartamu.
Ya, jadi menjaga dirinya dan menjaga harta suami. Ya, ini tentang wanita yang sholihah, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Ya, ini samun suruk ya, dereng. Ya, berapa jam lagi suruknya? 50 menit lagi. Nggih. Nggih tuh 50 menit. 60 menit paling. Nggih, jadi ada seorang wanita, Bapak Ibu, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga sudah pernah saya sampaikan kayaknya, sudah nggih. Jadi ada wanita itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan suaminya. Jadi katanya itu, suami saya itu ketika saya sholat mesti saya dipukuli. Ketika saya puasa dilarang, tidak boleh puasa. Dan dia itu, Nabi, sering telat sholat subuh. Nggih, paham nggih? Jadi mengadukan siapa? Suaminya. Suaminya apa tadi? Ketika dia sholat, si wanita dipukul. Ketika istrinya puasa dilarang. Dan ketika subuhan sering kesiangan kayak saya. Nggih, bismillah. Coba panjenengan kalau dilapori wanita seperti itu, jenengan jawabannya ya apa, Bapak Ibu? Wah, suami bajingan nih, gitu nggih. Ya, gitu kan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak langsung memberikan keputusan ya, karena wanita itu ada yang berlebihan, wanita itu ada yang kurang ngaji, anggapannya itu benar padahal salah, gitu kan. Dan kita ya jangan menelan mentah-mentah, Bapak Ibu. Dudukkan berdua, bener ndak omongannya ini. Nah, gitu. Nama suaminya itu Sofwan bin Mu'attal. Tahu siapa Sofwan bin Mu'attal? Sofwan bin Mu'attal itu laki-laki yang diumumkan orang-orang munafik berselingkuh dengan Aisyah pada haditsul ifk, pada kisah bohong yang kemudian Allah Ta'ala membantah kebohongan itu pada surat apa? Surat An-Nur. Ya, surat An-Nur mulai ayat 11 kalau nggak salah sampai 20 ke atas. Itu Allah Ta'ala menurunkan ayat itu dari atas langit ketujuh untuk mensucikan ibunda Aisyah dan untuk membantah kebohongan orang-orang munafik. Itu Sofwan bin Mu'attal ini diadukan, Pak, oleh istrinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian didudukkan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sangat tidak patut kalau istri itu mengadukan suami. Andaikan terpaksa mengadukan itu ya bilang kepada orang yang memang dia itu amanah, Pak. Sekarang kan ada wanita itu ono masalah update status, ono masalah dalam nongone Facebook gitu kan, sehingga sak donya weruh masalah mereka gitu. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan mereka berdua. Terus dia lo bilang, istrimu katanya kalau sholat itu kamu pukul. Apa jawaban dia? Nabi, mohon maaf, saya ini seorang laki-laki yang masih pemuda gitu loh. Paham nggih? Ya, beda dengan orang sepuh. Nih sepuh kan wis ibadah wae gak butuh wong wedok ya. Nah, kalau laki-laki muda itu kan nggak bisa, nggak dekat dengan wanita. Dia itu Nabi ketika sholat itu pasti membaca 2 surat setelah Al-Fatihah. Tak bilangi, cukup bagi kamu 1 surat. Bayangkan, setiap sholat zuhur rakaat pertama misalnya baca 2 surat, An-Naba bi An-Nazi'at. Bayangkan, wong jamaah Gunung Sari paling kulhu bi Alam Nasrah paling dawa kok. Nah, itu sudah tak bilangi begitu nambeng. Napa nambeng niku? Dablek. Ya tak pukul. Ngapunten saya ini ndak kuatan, mosok nunggu suwi. Nah, ini kaitannya kayaknya dia kerja malam. Kaitannya dengan kerja malam, makanya nanti kan ada kaitannya dia kesiangan ketika sholat subuh. Jadi karena dia kerja malam, adanya itu di rumah siang, barang di rumah
bojone sholat suwi gak mari-mari gitu loh Bapak Ibu. Ya, apa kata Nabi? Nabi mengatakan sebenarnya cukup bagi kamu kepada istrinya sholat itu dengan satu surat. Nah ini habis Al-Fatihah baca 2 surat Pak. Nah bayangkan kalau misalkan itu nanti rakaat kedua juga seperti itu. Nah terus dia bilang katanya kamu itu melarang dia dan mukul dia ketika dia berpuasa. Loh nggih Nabi, ngapunten, lagi-lagi saya ini pemuda, kerjanya malam. Nah mau pulang pengen seneng-seneng be bojo poso. Makanya tak pukul gitu. Apa kata Nabi? Tidak halal. Nabi memberikan komentar. Sejak itu tidak halal bagi wanita berpuasa sunnah kalau ada suami di rumah. Gitu Pak. Lah terus dia bilang katanya kamu itu kok kesiangan terus subuhannya. Nabi pangapunten jenengan tahu sendiri kita ini keluarga yang terkenal memang kerja malam, nggih, gali sumur atau apa begitu loh, sehingga sangat capek kalau nggak ada yang bangunkan, bangkong siang baru bangun. Nah mestinya ketika istri tahu itu kan dibangunkan kan ya, gak dibarno bangkong. Nah makanya diantara hikmahnya berkaitan dengan kisah bohong tadi itu, karena dia suka bangkong begini ya, ini kemungkinan memang kebiasaannya itu tidur setelah subuh ya, atau kesiangan subuh, siang baru bangun ketika terkena panas matahari, atau memang kemungkinan kedua ditugasi Nabi SAW berada di akhir-akhir pasukan, barangkali ada yang ketinggalan, barangkali ada barang jatuh begitu. Nah kisah hadithul ifk ini kan Aisyah itu kan pergi BAB ya kan, ketika BAB kalungnya hilang ya, kalungnya hilang. Ketika tahu kalungnya hilang, dia balik lagi ke tempat BAB-nya. Nah orang ada seruan berangkat dan mereka ndak pakai hei sampean sudah di dalam tak, ada begitu, atau ngintip wis ono berangkat, ndak. Jadi dianggap sudah di situ, langsung diangkat gitu aja. Langsung pasukan berangkat, Aisyah datang setelah mencari kalung, rupanya loh kok gak ono orang-orang, mau nelpon kok HP belum ada waktu itu kan. Nah akhirnya dia tinggal di tempat yang tadi tempatnya itu sampai siang tidur ya di situ, baru kemudian kok datang Sofwan bin Mu'attal ini ya, mungkin karena bangkongnya tadi itu. Dan Nabi SAW Bapak Ibu memaklumi gitu, bukannya wah kau ini munafik gigi sebonnya telat terus, enggak begitu, tapi Nabi memaklumi dan mengatakan ya wis, kalau memang ada yang bangunkan ya jangan telat sholat subuh gitu Pak. Jadi ini ya berkaitan dengan pembahasan tentang wanita yang sholihah, nggih. Insya Allah begitu. Jadi wanita yang sholihah itu tidak pernah ngomelin suami, tidak pernah ngomong tidak enak kepada suami. Malah dulu pernah kan saya sebutkan wanita sholihah itu Pak ya, wanita penghuni surga. Ada yang tahu? Itu wanita penghuni surga itu kalau dia dizolimi atau dia berbuat zolim, nah ini kan sebagai kaidah, nggih. Wanita sholihah itu kalau dia dizolimi atau dia berbuat zolim ya, itu tangan suami ditaruh di ubun-ubunnya begini dan mengatakan ini loh ya, tanganmu ada pada ubun-ubunku, aku enggak bisa tidur sampai sampean ridho. Itu wanita penghuni surga. Dan Nabi mengatakan mau tidak kuberitahukan kepada kalian wanita penghuni surga. Kan ada laki-laki penghuni surga, ada wanita penghuni surga. Dan wanita penghuni surga itu kalau dia dizolimi atau berbuat zalim, bukan malah kemudian mencak-mencak, kemudian lapor sana sini, tapi tangan dia, mohon maaf, tangan suami ditaruh di ubun-ubunnya dan dia mengatakan ini loh tanganmu ada pada apa, ubun-ubunku, aku tidak bisa apa, la adzuqu ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa merem, nggak bisa tidur nyenyak sampai sampean
ridho. Insyaallah begitu Bapak Ibu, wallahu taala a'lam. Mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Gak ada pertanyaan gitu. Ya, alhamdulillah kalau begitu berarti istrinya ini salihah semua. Halo, tidak ada yang ditanyakan? Ya, kalau begitu saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.